ketika Gerindra, Pak Prabowo membuka komunikasi politik dengan Anies Baswedan, berarti kan juga ada perubahan politik dari posisi Pak Jokowi. PKS sudah muncul, PDIP masih menimbang-menimbang, kenapa nggak menimbang di luar kader. Lalu Partai Gerindra urutan 3 itu belum ada nama. Jadi budaya perkereta apian, dunia kereta api kita diubah oleh seorang yang namanya Jonan. Itu legasi Jonan. Publik, masyarakat tahu, apalagi masyarakat Jakarta. Jadi dari sisi kapasitas ya dan rekam jejak, Pak Jonan layak untuk memimpin Jakarta. Jakarta ini butuh perubahan yang radikal ke depan. Kota berskala dunia loh. Salam jumpa, salam Indonesia. Kembali lagi bersama kami di Syndicate Talk. Syndicate Talk bersama Ari dan Via. Nadanya selalu gitu, dan Via. Ari dan Via. Nah, jadi apa ya? Iya. Hasan gitu ya, Mas? Iya. Boleh lah. Boleh kan Ari dan Via? Iya, Ari. Nah, nanti mungkin Via dengan siapa, Ari dengan siapa. Jadi kan kita forum ini kan kita berdua. Cailah. Jadi teman-teman ya semoga sehat selalu. Ya, semoga sehat selalu. Yang penting sehat, karena anugerah terindah itu adalah keluarga. Itu kayak lagu siapa ya? Yang penting sehat. Yang penting sehat, iya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Anugerah yang paling berharga ya sehat. Ya, sehat. Ngomong-ngomong soal sehat, di tengah demokrasi yang sehat gak sehat ini, udah gak sehat ya Mas? Ya, demokrasi kita sedang sakit. Ya. Sakit, nah oke. Ini lagi pilkada, kita lihat gimana nih pilkada ini dinamika. Kita ngomongin pilkada ya. Iya nih, lagi kan mau TW pilkada di November. Mungkin kalau ada usul teman-teman, jadi kira-kira topik apa yang ingin diangkat, terkait apa, mungkin silahkan di komen. mention di komentar. Iya. Kirim judulnya, kirim. Ada komentar atau silahkan di like, di share, disebarkan. Iya, biar engagement kita. Ya, karena kita ini obrolan ini diskusi. Iya. Tapi bukan basa-basi. Tapi ini agak basa-basi juga, tapi nggak apa-apa. Iya, kan pembukaan. Kan harus pelan-pelan. Kita kan menyapa dulu para penonton, para pemirsa, para penonton dimanapun berada. Terima kasih selalu setia menyimak konten-konten kami, diskusi soal politik. Mutakhir paling update. Nah, betul. Isu politik paling update, apa yang menarik untuk kita bahas sekitar pilkada. Jakarta nih. Terutama pilkada Jakarta. Iya. Daerah khusus Jakarta. Nah, ini terakhir kalinya ulang tahun Jakarta. Ya, selamat ulang tahun Ibu Kota Jakarta. 497 Selamat ulang tahun Kota Jakarta. Tua banget ya. 497. Iya. 497 tahun. Tua banget. Semoga ke depan Jakarta yang di ulang tahunnya yang terakhir sebagai ibu kota. Nanti 498 sudah bukan ibu kota. Sudah daerah khusus Jakarta. Sambil mempersiapkan menyongsong pemilihan kepala daerah gubernur yang baru ya. DKJ, daerah khusus Jakarta. Isunya sangat dinamis. Pilkada Jakarta itu paling dinamis isunya. Karena itu isu terbaru apa, Via? Ini nih Mas yang lagi panas banget. Lagi menarik kita bahas. Iya, lagi menarik. yang lagi hot banget ya Mas. Kemarin banget nih. Yang lagi pokoknya hot dan punya pasti banyak hot. Selalu hot sih emang, nggak pernah tapi yang mau kita bahas yang mana? Yang mau kita bahas ini yang paling terkini ya Mas, ngomongin tentang pengusulan Pak Sohibul Iman sebagai calon gubernur Jakarta yang diusung oleh PKS. Mas. Jadi PKS secara bukan tiba-tiba sih, maksudnya di tengah isu nama yang dominan muncul itu kan Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ridwan Kamil, ada nama Kaisang gitu ya. Ahok juga muncul. Muncul. Lalu memang tiba-tiba PKS seperti mengambil sikap tegas gitu ya, bahwa di luar nama-nama itu dia punya nama sendiri. Dan Pak Muhammad Sohibul Iman diusulkan kader partai, kader PKS. Ini wakil ketua. Sekarang posisinya wakil ketua Majelis Suro. Pak Sohibul Iman pernah presiden PKS di periode sebelumnya ini. Terus di DPR juga ya Mas? Anggota DPR tiga periode berturut-turut. Pernah menjadi rektor di Paramadina. Jadi ini seorang intelektual. Iya. Ini Mas yang menariknya tuh gini Mas. Sebelum PKS itu mengusung Pak Sohibul Iman gitu,
PKS itu sempat melirik Mas Anies, Pak Anies gitu. Ya, Bahkan udah melakukan fit and proper ya kan. itu kalau nggak salah itu Nah, itu justru Mas Anies yang datang ke PKS fit and proper di DPW di ya, DPW di DPW Jakarta. Jakarta. Iya. Fit and proper test, lalu apa diserahkan karena rekomendasi kan di DPP. DPP ya, memang DPP PKS. Karena rekomendasi untuk pilkada itu di pusat ya. Di pusat meskipun jadi mungkin ada Iya. perbedaan sikap, tapi yang pada akhirnya yang diresmikan yang di pusat. Iya, Gitu. keputusan apa di pusat di DPP. Semua partai memang aturannya begitu. Memang DPP yang memutuskan. Kalau di PKS ada Dewan Syuro juga yang kemudian ikut memutuskan di samping Presiden PKS atau DPP PKS. Jadi menarik bahwa PKS ini akhirnya saya pikir kok PKS konsisten dengan sikapnya dari awal. Bahwa PKS dari awal memang mengatakan dari awal ya, sebelum kita ramai soal pilkada, nama-nama Ridwan Kamil, nama Mas Anies, nama Kaisang, nama Ahok, nama-nama lain banyak muncul. Memang pada saat awal-awal PKS mengatakan PKS akan mengusung kadernya sendiri. Itu dari awal tuh ada suara di PKS yang muncul ke publik bahwa PKS akan mendorong calonnya sendiri. Dan memang PKS sudah beberapa kali khusus juga untuk di Jakarta dulu memang mengusung bukan kader Mas Anies Baswedan di Pilkada DKI 2017. Iya. Itu kan memang Anies diusung oleh PKS. Nah, PKS sekarang coba memberikan kesempatan kepada kader partai. Dan memang nama Sohibul Iman cukup menarik karena memang termasuk tokoh muda, mantan petinggi partai, presiden PKS, seorang intelektual juga, dan memang cukup menjanjikan untuk Jakarta. Jadi PKS saya pikir konsisten bahwa ingin mengusung kadernya. Dan ini adalah contoh politik yang baik bagaimana partai-partai itu juga mengusung bagaimana memang bisa menyemai kader sebagai persemaian kader. Jadi bagaimana partai mengusung kadernya, itu yang pertama. Yang kedua, memang munculnya Sohibul Iman di pilkada ini kan memberikan sebuah alternatif nama baru di sini. Jadi itu kan memberikan kesegaran baru. Jadi nama baru yang selama ini kan munculnya Ridwan Kamil, Anies Baswedan, kemudian Ahok, Kaisang. Jadi ini memecah konsentrasi bahwa muncul nama baru. Kita harapkan juga akan muncul nama-nama lain, nama baru sebagai alternatif, karena semakin banyak calon yang muncul, alternatif figur itu ditawarkan kepada publik bagus. Tapi nama Sohibul Iman ini kan sudah di bawah PKS. Memang mengusung Sohibul Iman. Satu, memang karena PKS ingin mengusung kadernya sendiri dari awal. Kedua, karena PKS merasa bahwa dia partai pemenang pemilu legislatif, karena memang PKS memperoleh suara tertinggi di pemilu legislatif. Nah, di pemilu legislatif 2024 Jakarta itu kan suara terbanyak. Jadi urutan suara terbanyak itu 5 besar itu adalah 1 PKS, kedua itu PD Perjuangan, kemudian ketiga itu Gerindra, lalu Nasdem, baru Golkar. Jadi 5 besarnya itu. Dan kalau tidak salah perolehan kursinya PKS kan 18 kursi di di DPRD Provinsi Jakarta ya. 18 kursi untuk syarat 20% kursi itu kira-kira ya dibulatkan 22 kursi butuh. Jadi memang PKS dengan modal 18 kursi masih butuh sekitar 4 kursi lagi untuk menggandeng partai lain. Tetapi PKS partai yang kemudian punya sikap ya. Ini kita harus hargai bahwa PKS punya sikap. Satu, mengusung kadernya sendiri. Dua, kami partai pemenang pemilu di provinsi Jakarta, dan kami punya hak dan kami percaya diri untuk mengusung kader kami. Ini yang menjadi menarik. Bagaimana juga partai-partai lain itu juga pertama berkonsentrasi dulu kepada kader partai. Itu karena kan jalan gitu. Dan meritokrasi dalam partai juga jalan, bahwa sudah ditimbang betul oleh PKS bahwa Sohibul Iman ini memang layak, pantas dan proper gitu ya, dan punya kapasitas untuk memimpin Jakarta. Karena Jakarta ke depan ini adalah Jakarta yang bukan lagi ibu kota, tapi Jakarta sebagai pusat ekonomi Indonesia,
global Global city, City. dan nanti melakukan orkestrasi dengan daerah sekitar Jakarta sebagai daerah aglomerasi dengan apa Jakarta, dengan Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang. Jadi ini apa sebuah landscape baru untuk penataan Jakarta ke depan. Lah, belum persoalan Jakarta yang memang apa namanya pelik ya. Jadi menarik ini memunculkan nama baru Nama sehingga apa yang menjadi menarik kan mengapa Iya, mengapa bukan Anies Baswedan? mengapa bukan? Walaupun dari awal sudah diindikasikan, tapi kan belakangan nampaknya magnet ke Anies tuh menguat. Tapi iya. mengapa secara tiba-tiba kemudian sudah di DPW sudah lolos fit and proper test, di DPW sudah minggu lalu tuh melakukan fit and proper test, lalu tiba-tiba hasil dari DPP PKS itu memutuskan Sohibul Iman kader sendiri. Menarik. Karena saya pikir PKS pantas melakukan itu karena memang mengusung kader sendiri sebagai partai pemenang di Jakarta, dan apa figur ini cukup menjanjikan, dan orang kemudian kita harus belajar bahwa memilih calon pemimpin untuk sebuah kontestasi pilkada bukan pertama-tama kita melihat soal apa namanya popularitas, elektabilitas. Ya. Masalahnya selalu tinggi ya, Mas? Sekarang itu pertanyaan, saya pikir dalam banyak perbincangan terkait pilkada, terutama pilkada Jakarta ini kan pertimbangannya selalu dalam banyak hal ya, itu yang diutamakan popularitas dan elektabilitas, bukan pertama-tama kapasitas. Jadi kan ini tapi pasti DPP PKS sudah punya mekanisme survei untuk menimbang bahwa memang ini cukup menjanjikan elektabilitasnya. Apalagi memang PKS punya sebagai partai pemenang pemilu di Jakarta cukup punya basis massa untuk memberikan dukungan politik ya. Itu modal 18 kemenangan PKS yang di Pilkada Jakarta kemarin itu sebenarnya bekal politik yang cukup baik. Modal politiknya punya basis pemenangan, dan kemudian dia kader partai dan cukup percaya diri untuk mengusung. Kalau tadi kan 18 kursi via ya, kalau kita lihat prosentase sebenarnya prosentasenya kalau kita lihat prosentase pemenangnya ya sekitar berapa persen tuh, kalau dari 18 kursi itu sekitar 18% tadi kan? 18%-an ya? Ya 18%-an kan? 16 apa 17 sih? 16%-an ya? Iya. Itu. Ini menarik juga sih, Mas. Tadi kan Mas Hari udah nyebutin betapa percaya dirinya gitu PKS itu adalah partai harus punya pride sebagai partai pemenang ya. Ya, dan dengan punya hitungan politik sendiri memang ya bisa menang gitu loh. Maksudnya punya potensial. Kalau dari segi persentase suara 16,68%. Nah, kalau dikonversi suara jadi 18 kursi. Kalau hitungan kursi itu kan sekitar 18% ya, masih kurang 4% lagi ya, untuk sekitar 22%. 22 kursi, sorry. Jadi syarat pilkada itu kan 20% kursi, itu hitungannya 22 kursi, masih kurang 4 kursi lagi. Jadi itu fenomena yang baik untuk Jakarta. Jadi ini kan memberikan tokoh PKS menyodorkan tokoh baru untuk bursa pilkada. Jadi tidak hanya itu saja. Kita mendorong bagaimana PD Perjuangan, kemudian juga PKB, juga Gerindra. Jadi lima besar itu kan PDI, kedua PKS, PDIP, kemudian ada Gerindra, ada Golkar, ada Nasdem. Kita berharap dari 5 partai ini juga PD Perjuangan, kemudian Gerindra itu juga berani memunculkan tokoh baru yang memang bukan pertama-tama pasti ada survei internal, tapi pertama-tama bagaimana mengusung kader. Kalau memang ada kader terbaik yang memang bisa ditawarkan kepada warga Jakarta. Dua adalah tentu kader itu punya kapasitas untuk memimpin Jakarta, karena memang ini provinsi memang provinsi yang punya kekhususan, dan ini tantangan Jakarta sebagai Jakarta sendiri saja tidak mudah. Bagaimana nanti bisa mengorkestrasi bersama nanti
istilahnya pimpinan untuk daerah aglomerasi itu kan. Tentunya ini butuh kepemimpinan yang tidak sembarangan gitu ya. Jadi jangan terjebak pada popularitas dan elektabilitas saja. Karena pertama-tama siapa sih paling populer, paling yang punya keterpilihan tertinggi gitu. Kemudian itu yang kemudian dipilih. Belum tentu kemudian tokoh itu punya kapasitas untuk memimpin Jakarta. Jadi memang demokrasi elektoral kita dalam banyak hal di Pilpres, kemudian di Pilkada gitu, di Pileg itu memang terjebak pada terjebak pada popularitas dan elektabilitas. Popularitas, elektabilitas, isi tas. Jadi modal ekonomi, jadi punya kekuatan finansial politik yang kuat. Jadi itu yang kemudian sebenarnya menjadi beban PR. Demokrasi kita yang kemudian beban politik, beban ekonomi yang kemudian sangat beban ekonomi, beban politik yang menjadi politik yang high cost gitu loh. High cost politics, jadi mengembang money politics. Nah, kita juga tidak ingin keburukan-keburukan yang terjadi di proses sebelumnya di pemilu 2024, di Pilpres, di Pileg, terutama terkait merebaknya nepotisme, kemudian merebaknya money politics yang begitu becek di pemilu 2024. Itu ya tsunami politik yang terjadi terutama karena permainan politik uang yang begitu tinggi, itu kemudian merusak demokrasi elektoral kita. 3 hal tadi kan, karena memang persis publik, marga, pemilih itu diarahkan pada yaitu tadi popularitas dulu, elektabilitas, dan kemudian isi tas, soal soal modal finansialnya, bukan pertama-tama kapasitas. Nah, saya pikir sisi baiknya dari keberanian PKS ini adalah dia cukup percaya, cukup yakin dan percaya Sohibul Iman punya kapasitas sebagai dengan track record karir politiknya sebagai intelektual dan juga dengan pengalaman dia itu baik untuk memimpin Jakarta. Dan ini kita menggedor partai-partai lain ya, kalau memang ada kader terbaik silakan ditawarkan. Kalau tidak kader terbaik bisa memilih di luar kader yang punya afiliasi preferensi politik yang sama dengan partai itu. Yang penting sebenarnya mari kita bersama-sama mengajak partai politik. Persoalan kan di pemilu sistem pemilihan kepala daerah, kemudian pemilu presiden kita kan publik masyarakat itu hanya tinggal menerima paket jadi dari partai politik. Nah, jadi bagaimana partai politik itu menerapkan meritokrasi, mencari figur yang memang punya kemampuan, kapasitas, kemudian punya kemampuan kepemimpinan, manajemen, dan untuk memahami persoalan-persoalan dari daerah yang mau dia pimpin. Itu kan mestinya apa kebutuhan daerah itu, sosok seperti apa, kapasitas seperti apa, ya kira-kira dicari figur kader partai siapa yang cocok, yang punya kapasitas. Kalau tidak ada dalam partai, ya harus berani juga mengusung kader tokoh atau figur di luar partai yang memang mumpuni, punya kapasitas, yang memang secara garis politik punya preferensi, punya afiliasi, punya spektrum atau punya frekuensi politik yang sama dari sisi ideologi, visi misi partai, dan bagaimana visi misi tokoh ini, walaupun dia bukan kader partai. Tapi memang yang pertama please prioritaskan kader partai dulu. Kader partai yang punya kapasitas. Nah, publik butuh keberanian partai untuk melakukan refleksi, mencari kader terbaik yang punya kapasitas. Kita berharap bahwa yang terjadi di PKS ada proses merit tadi, proses merit yang terjadi sehingga mendapatkan Pak Sohibul Iman yang kemudian yang memang layak, pantas, cocok, dan kemudian dan cukup punya magnet elektoral ya. Dan kemudian tapi pertama-tama bukan soal magnet elektoral saya, tapi kapasitasnya itu yang utama. Nah, ini Mas, ngomong-ngomong soal PKS-nya yang kemudian mengusung Pak Sohibul Iman nih, ini aku penasaran juga nih, apakah perubahan sikap PKS ini yang tadinya melirik Mas Anies terus ke Pak Sohibul Iman itu berkaitan dengan
manuver terakhir nih Mas, kan ternyata di Rabu tanggal 19 Juni kemarin tuh Iya. dari Gerindra Pak Mm-mm. Habibur Rahman tuh membuka peluang buat Mm-mm. Mas Anies kalau mau ketemu Pak Prabowo nih. Iya. Itu hari Rabu nih Mas. Mm-mm. Terus hari Jumatnya tuh kemarin tuh Mas Anies tuh bilang bakal ketemu Pak Prabowo. Mm-mm. Nah, dia tuh bilang pertemuan ini jadi ajang komunikasi dan Iya. silaturahmi gitu sebelum Pilgub. Iya. Nah, apakah gara-gara itu jadinya berubah? Ya, ya menarik ini bagaimana perubahan satu manuver politik Mas Anies dan juga perubahan arah politik yang dilakukan yang kita baca dari gestur politik dan perubahan politik dari Mas Anies. Yang pertama di awal-awal sekali itu kan Mas Anies mengatakan tidak tertarik untuk masuk Pilkada Jakarta. Iya, iya. Nah, karena memang ini kan seperti seakan-akan turun kelas dari Pilpres ke Pileg. Pilgub. Dari Pilpres ke Pilgub. Dari pemilihan presiden dia capres dan dia menang kedua ya. Dan di Jakarta itu Mas Anies itu suaranya ya nomor 2, tapi beda tipis dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu kira-kira 41,67%. Mas Anies itu 41,07 kalau tidak, cuma beda 0, ya, beda Tipis angka ya, di belakang bedanya. komanya saja. Jadi sama-sama 41%. Iya. 41,67 dan 41,07%. Dan hanya bedanya 0,6% ya kira-kira begitu ya. Tipis banget. Ya tipis, tapi ya tetap Pak Prabowo menang di Jakarta, tapi perbedaannya tipis. Dan itu ya satu sisi mungkin gengsi ya dari Pilpres kok turun ke Pilgub. Tapi dinamika politik belakangan memang Pak Mas Anies ini kan keliling ke banyak silaturahmi dan memang banyak harapan dari konstituen warga Jakarta untuk supaya Mas Anies kembali memimpin Jakarta. Apapun ini kan incumbent petahana karena sebelumnya Mas Anies memimpin Jakarta 5 tahun 2007-2023 begitu ya. 2017-2023. Oke. 2017-2022 sorry ya. Yang 2023 itu Mas Ganjar 2018-2023. Jadi awalnya kan begitu, ada resistensi dari Mas Anies untuk ntar dulu deh, dia berpikir dulu, tapi dia melakukan safari politik ke konstituen. Ternyata banyak harapan, lalu berubah sikap. Lalu Mas Anies mendeklarasikan siap maju di Pilkada Jakarta. Lalu yang pertama adalah kemudian setelah deklarasi siap maju mendeklarasikan secara resmi bahwa Anies Baswedan siap maju di Pilgub Jakarta, kemudian ke PKB dan mendapat endorsement. Jadi ke PKB. Jadi memang sudah ada endorsement politik dari PKB. Ini kan mantan kawan di koalisi perubahan. Ya, Anies Caimin kan. PKB adalah pendukung di koalisi perubahan. Jadi kawan lama memberikan dukungan politik kepada Mas Anies. PKB adalah satunya partai yang secara resmi sudah mendukung Anies Baswedan. Itu modal politik, tadi modal konstituen juga basis warga Jakarta itu punya harapan kepada Mas Anies. Jadi Mas Anies secara rendah hati mungkin ya berani menurunkan egonya. Oke lah, dari Pilpres ke Pilgub nggak apa-apa. Tapi secara politik dia memang kalau tidak masuk ke panggung politik memang Anies Baswedan habis karir politiknya. Karena dalam politik itu kan karir politik selesai ketika tidak ada orbit politik. Kalau Mas Anies tidak ada orbit politik ya memang bisa selesai secara politik. Seperti Mas Ganjar sekarang belum punya orbit baru di panggung politik. Nah, ketika tidak ada orbit politik ya tidak masuk di dalam radar politik, tidak masuk di panggung publik, tidak direkognisi publik, itu karir politik bisa selesai karena karir politik terakhir sudah tertinggi itu kan sebagai calon presiden. Ya kan? Jadi Mas Anies sadar betul satu sisi memang menjawab aspirasi, pada sisi lain memang ada kebutuhan untuk tetap berada di panggung politik sehingga butuh orbit politik. Dan peluang Mas Anies kalau maju di Jakarta kan peluangnya besar. Bahwa dia Pilpres kemarin punya 41%, 41,41%. Kemudian modal apalagi sekarang pada saat itu kan diduga PKS juga akan mendukung. Nah, kalau sudah dengan gabung PKS kan itu lebih kuat lagi.
Iya. Karena dulu di koalisi perubahan kok ada PKB, ada PKS, ada Nasdem, ya kan? Jadi menarik. Tapi kemudian ketika nanti tadi silaturahmi dengan Pak Prabowo menarik, Iya. karena memang dari peserta pemilu 2020, Pilpres 2024 itu memang belum ada pertemuan setelah hasil resmi oleh KPU ya bahwa pemenang pemilu adalah Prabowo gitu ya, Prabowo Gibran. Belum ada silaturahmi secara resmi untuk bertemunya enam rivalitas politik di Pilpres 2024. Iya. Prabowo Gibran belum pernah bertemu Anies Caimin gitu ya, forum secara resmi, belum apalagi bertemu dengan Ganjar Mahfud. Iya. Nah, ini kan sebenarnya ini coba Mas Anies mencoba membuka kebuntuan politik, mencairkan kebuntuan politik. Tapi pada sisi lain sebenarnya kita mengajak bagaimana konsistensi Anies Baswedan terutama soal perubahan itu. Nah, jadi silaturahmi politik oke, membuka ruang politik, tapi bagaimana konsistensi soal perubahan itu yang paling penting. Yang untuk bagaimana sebagai janji politik nanti juga untuk warga Jakarta supaya perubahan Jakarta menjadi lebih baik misalnya. Transformasi Jakarta seperti apa? Tapi juga dia selain membuka kebuntuan politik, mencairkan politik pasca Pilpres karena belum ada pertemuan secara resmi dan kemudian terbuka ke publik dengan Pak Prabowo itu menjadi menarik. Tapi juga menjadi menarik bahwa bagaimana silaturahmi politik ini juga membuka peluang kerjasama politik. Membuang kerjasama politik, bagaimana mendapat endorsement dari pasti kan ujung call tertingginya bukan hanya silaturahmi politik mencairkan kebekuan, tapi juga pasti ada sebuah intensi untuk mendapatkan rekomendasi politik, dukungan politik dari Gerindra. Apalagi Gerindra kan posisinya kan nomor 3 ya. Nah, jadi PKS, kemudian PDIP, kemudian Gerindra nomor 3 di di Jakarta. Perolehan kursinya berapa tuh Via? Perolehan kursinya kan 14, sekitar 14% kan. Jadi memang kursi. Sekitar Gerindra 14 kursi ya, PDIP sekitar 15 kursi. Jadi itu pasti harapan. Nah, terus Mas, ini kan ketemu Pak Prabowo nih. Terus tadi juga Mas Heri sempat nyinggung soal kemungkinan adanya kerjasama politik dengan Gerindra. Kan Gerindra kan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju kan, Kim. Nah, kalau misalnya gabung dengan Kim, apakah ada potensi nanti Kaesang misalnya yang sebelumnya itu digadang-gadang bakal dicalonin? Ini yang menjadi menarik. Jadi tentu ketika membuka terjadi komunikasi politik dengan Gerindra lewat pertemuan dengan Pak Prabowo, pasti ada intensi untuk kerjasama politik. Kalau kerjasama politik itu Gerindra. Tetapi kita tahu Gerindra ini bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Ada 4 partai politik, Gerindra bersama Golkar, bersama Demokrat dan PAN yang sudah komitmen ingin kompak kerjasama politik untuk memenangkan pilkada di daerah-daerah prioritas, termasuk Jakarta. Jadi melihat Gerindra, melihat Pak Prabowo itu bukan hanya Gerindra, tapi ada Koalisi Indonesia Maju. Dan di situ ada 4 partai politik dan juga ada Pak Jokowi di sana. Nah, ini menjadi menarik target tentu ada target politik. Ada intensi lah paling tidak untuk mendapatkan dukungan politik dari Koalisi Indonesia Maju atau dari Pak Jokowi. Itu yang jadi menarik. Tapi yang menarik adalah Mas Anies ini kan belakangan ketika memutuskan maju ke Jakarta itu kan menurunkan elektabilitas figur-figur lain. Karena memang kalau dari banyak hasil survei teman-teman lembaga survei memang kalau sekarang dilempar ke publik nama Anies muncul, memang nama Mas Anies ini yang punya elektabilitas, punya popularitas dan elektabilitas paling tinggi. Dan memang punya potensi menang. Dan memang kira-kira hampir sulit memastikan, bahkan Partai Golkar sebagai bagian dari Kim itu awalnya kan menyodorkan nama Ridwan Kamil untuk masuk Jakarta. Tapi belakangan elit-elit Golkar mengatakan Ridwan Kamil itu justru elektabilitasnya turun ketika nama Anies masuk. Jadi kalau tanpa nama Anies Baswedan, Ridwan Kamil itu potensial menangnya tinggi. Jadi baru ketika ada Anies jadi turun. Jadi ini juga menjadi bagian politik untuk Anies. Kalau kita bergabung lu pasti menang. Nama gue punya, karena sekarang kepercayaan diri Anies menjadi tinggi karena
sudah didukung PKB gitu ya. Iya. Punya kemenangan, modal politik pertama adalah kemenangan elektabilitas, soal elektabilitas di Pilpres yang 41% itu satu. Sudah punya dukungan PKB. PKB 10 kursi, Mas. PKB 10 kursi. Jadi kalau nanti berkembang ini adalah menarik bahwa ketika Ridwan Kamil masuk ya, itu test case-nya itu ternyata Anies masih unggul. Dan menjadi menarik kan sempat ada isu, ada gosip politik bahwa Ridwan Kamil itu didorong oleh Pak Jokowi, ada dorongan istana, dorongan Pak Jokowi untuk mendorong Ridwan Kamil masuk ke Jakarta untuk menghadang Anies Baswedan. Jadi ketika Anies Baswedan muncul menyatakan maju, dan saat itu di awal-awal isunya adalah dukungan PKB, lalu PKS punya ketertarikan untuk mendukung Anies. Awalnya PKS ngomong ingin mengusung kader sendiri, tapi tiba-tiba berubah, tertarik mendukung Anies, sehingga Mas Anies kemudian sampai ke melakukan fit and proper test di DPW, karena memang PKS sudah membuka diri awalnya. Iya. Di tengah jalan PKS membuka diri kepada Anies. Iya. Ini kemudian ada isu atau gosip di belakang layar bahwa Ridwan Kamil itu impor dari Jawa Barat, dia didorong dari Jawa Barat untuk masuk ke Jakarta untuk, jadi isunya kan Ridwan Kamil didorong Jokowi untuk menghadang Anies Baswedan. Yang Mas Ari pernah singgung soal Iya, cawe-cawe Jokowi itu ya. Kan, ini bagian dari cawe-cawe Jokowi di Pilkada Jakarta, karena Pilkada Jakarta ini punya magnet politik yang kuat dan ini daerah prioritas untuk dimenangkan dengan instrumentasi koalisi Indonesia Maju, yang bagaimana faktor Jokowi masih kuat dengan modal kepercayaan publik yang menurut survei di Bank Kompas bahwa kepercayaan publik masih tinggi 75,6%, bahkan tertinggi di era di periode kedua ini memang pencapaian tertinggi 75,6%, dan ini di tengah semua tantangan ekonomi hari ini, pelemahan nilai rupiah, banyak pengangguran, harapan publik kepuasan publik masih tinggi, dan kepuasan publik ini kan modal kuat untuk bagaimana menjadi variabel faktor Jokowi masih diperhitungkan. Faktor Jokowi masih diperhitungkan di pilkada ini. Kemudian Pak Jokowi juga percaya diri untuk melakukan cawe-cawe politik, termasuk dalam satu daerah prioritasnya adalah Jakarta. Makanya apalagi saat itu di awal kan ingin mendorong anak putra sulung Mas Kaisang Pangarep untuk masuk di Jakarta. Nah, ini kan menjadi menarik ketika soalnya Pak Mas Anies nanti ketemu Pak Prabowo, bagaimana dalam kaitannya dengan eksistensi koalisi Indonesia Maju. Berarti kan kalau Pak Prabowo membuka diri dari pertemuan itu, berarti kan ada perubahan landscape politik. Dari awalnya kalau memang membuka dan apalagi memberikan peluang, apalagi ketika Gerindra, Pak Prabowo membuka komunikasi politik dengan Anies Baswedan, apalagi kemudian sampai memberikan peluang politik untuk kerjasama, berarti kan juga ada perubahan politik dari posisi Pak Jokowi. Karena apapun sekarang koalisi Indonesia Maju itu dalam bahasa saya kan the Lord of the Coalition itu adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi menempatkan faktor Jokowi masih kuat loh. Dan kemudian cawe-cawe Pak Jokowi adalah salah satu instrumen politiknya menggunakan koalisi Indonesia Maju. Karena itu meneruskan koalisi di Pilpres untuk koalisi di Pilkada. Mesin politiknya, kendaraan politiknya menggunakan koalisi Indonesia Maju. Kalau ada perubahan sikap di Gerindra, Pak Prabowo membuka komunikasi dan apalagi membuka peluang politik, tentu kan juga ada perubahan sikap dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi yang mungkin awal diisukan ingin menghadang Anies, kemudian mendorong Ridwan Kamil, boleh jadi juga berubah. Karena memang fakta politiknya hari ini ketika Anies memutuskan maju, Anies punya peluang menang yang besar gitu loh. Tapi sementara Ridwan Kamil itu kan justru peluang menang besarnya, elektabilitasnya, medan tandingnya itu di Jawa Barat. Di Jawa Barat Ridwan Kamil adalah incumbent dan punya modal elektabilitas yang bagus. Dan kalau menurut teman-teman atau elit Partai Golkar kan Ridwan Kamil itu memang disiapkan untuk dua opsi, Pilkada Jawa Barat dan Pilkada Jakarta.
Sebelum ada Anies Baswedan kuat di iya. Ridwan Kamil di Jakarta dan di Jawa Jawa Barat. Barat. Tapi setelah ada muncul Anies masuk bursa, Ridwan Kamil turun. Sementara di Jawa Barat apa namanya dia di bursa Pilkada Jawa Barat masih punya rating tertinggi untuk memenangkan Pilkada Jawa Barat. Sehingga secara hitung-hitungan politik ya apa namanya memang lebih baik Ridwan Kamil di Jawa Barat. Iya. Untuk memenangkan kontestasi. Jabar, ya. Walaupun di Jawa Barat ada juga Kang Deddy Mulyadi, kader Partai Gerindra, iya. yang mengharapkan juga untuk maju. Nah, ini kan dinamika koalisi di Koalisi Indonesia Maju. Nah, seperti apa? Tapi kalau Kang Emil di Jawa Barat berpasangan sama Kang Deddy misalnya, bisa saja. Tapi posisi sekarang memang Kang Emil cukup tinggi di Jawa Barat. Itu kan elit Bang Doli kan pernah mengutarakan itu. Justru Ridwan Kamil itu justru ratingnya tinggi di Jawa Barat setelah nama Anies muncul. Nah, kalau ada perubahan kan makanya isu terbaru kalau dulu isunya adalah Pak Jokowi mendorong Ridwan Kamil masuk Jakarta untuk menghadang Anies. Sekarang isunya berubah. Pak Jokowi seakan-akan kalau memang terjadi pertemuan seakan-akan mendorong kemudian berubah menjadi mendukung Anies, jangan-jangan ya ini jangan-jangan. Karena dalam politik kan tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Possible. Everything is possible, bahkan impossible bisa jadi possible di politik. Iya. Nah, bisa jadi ada perubahan politik misalnya sekarang itu memang pendulumnya berubah ke Anies untuk kemudian nanti memasangkan Anies Kaisang. Itu sudah punya potensi kemenangan yang tinggi. Pasti PSI bergabung lagi, kemudian Koalisi Indonesia Maju itu 4 partai politik pasti bergabung di situ. Tapi kan berarti PKS juga bergabung di situ. Makanya menjadi menarik. Makanya menjadi menarik apakah perubahan PKS nggak maksudnya awalnya. Iya, awalnya. Makanya menjadi menarik kan ini perubahan arah politik kalau memang betul terjadi demikian. Pak Jokowi awalnya menghadang Anies dengan mendorong Ridwan Kamil, sekarang berubah seperti membuka ruang untuk Anies. Kemudian kemudian peluang untuk dipasangkan dengan Kaisang. Kalau itu memang betul begitu, itu yang kemudian sepertinya jangan-jangan ya itu dibaca oleh PKS. Ya, dibaca oleh PKS. Kemudian kalau memang jadi semacam Mas Anies ini jadi satu memang jago yang memang figur jagoan yang memang diperebutkan oleh banyak orang, dipinang banyak orang. Tetapi bisa jadi juga Mas Anies ini adalah jagoan yang nanti juga bahkan bisa ditinggalkan. Karena tadi kepentingan politik Pak Jokowi dengan menggunakan instrumentasi Koalisi Indonesia Maju yang nanti bisa jadi ini menjadi jebakan politik. Peluangnya tetap dua, Anies bisa mendapat dukungan politik yang dari banyak partai politik atau bahkan nanti bisa ditinggalkan. Karena ini kan soal pertarungan politik saling mengunci. Karena Pilkada Jakarta itu kita lihat bagaimana menarik untuk melihat posisi PD Perjuangan itu seperti apa. Nah, karena kan ini kan pertarungan pilkada itu terutama di daerah-daerah kan ini termasuk daerah merah ini. Daerah merah yang pertarungan politiknya sangat sengit dan seru di Jakarta. Merah itu maksudnya? Merah itu sengit pertarungan serunya, bukan soal merah basis PD Perjuangan, bukan. Maksud daerah merah karena ini zona merah pertarungan yang sengit. Karena di sini ada intensi memang Mas Kaisang akan masuk di sini. Daerah prioritas dan ini menjadi concern Pak Jokowi untuk bagaimana faktor Jokowi itu benar-benar instrumentasi di Jakarta. Makanya menjadi menarik kalau memang itu terbaca polanya PKS. Ya kan kalau sudah mendukung Anies tiba-tiba dia itu semacam menjebak PKS gitu. Misalnya begitu. Makanya ini menarik bukan pertama-tama soal ada Mas Sohibul ada Pak Sohibul Iman yang disiapkan, tapi ketika konstelasi politiknya ini kan ada cawe-cawe Pak Jokowi di proses bursa pilkada ini, PKS lebih dulu mengambil sikap untuk mengunci kami
dengan Sohibul Iman. Iya. Nah, jadi karena Mas Anies ini sebagai karena ibaratnya figur yang punya apa namanya yang paling menarik sekarang kan itu seperti seakan-akan diterima mencoba menawarkan apa namanya kepada banyak partai, bisa menerima dukungan banyak partai atau bisa jadi nanti dukungan malah hilang. Paling tidak sekarang dukungan PKS untuk Anies kan hilang. Iya. Jadi Anies PKS tidak jadi mendukung Anies. Nah, kan bahasa politik kan PKS gagal atau PKS batal mendukung Anies dan kemudian mengajukan Sohibul Iman. Nah, mengapa PKS batal mendukung Anies? Oke, ada memang kader terbaik partai yang ingin diusulkan seperti saya bicarakan. Atau ada faktor ada tadi internal ya, internal PKS yang memang kemudian merekomendasikan kader sendiri Sohibul Iman, atau juga ada konstelasi di eksternal yang kemudian dibaca PKS bahwa memang Mas Anies ini jangan-jangan alih-alih menjadi rebutan banyak partai politik malah menjadi sandra karena memang sandra yang kemudian nanti ya bisa jadi Mas Anies malah tidak dapat dukungan, tidak jadi maju karena memang nanti kan tergantung bagaimana komunikasi politik dengan partai-partai. Sementara kan sekarang kan awalnya PD Perjuangan ini juga menarik karena ada faktor PD Perjuangan kan. Kalau suara-suara kemarin dari teman-teman DPD, DPD ya, PD Perjuangan itu memang ada suara kan ke Anies Baswedan. Pak Anies menarik gitu. Ya, Anies menarik. Bahkan Mbak Puan sendiri pernah mengatakan itu. Jadi, tapi saya ragu kalau PD Perjuangan, DPP ya, karena DPP akan merekomendasikan Anies Baswedan. Karena pertimbangan garis ideologi ya, dan kemudian preferensi politik dan juga track record politik terutama Bu Mega ya. Saya ragu bahwa Bu Mega akan memberikan rekomendasi ke Anies. Walaupun teman-teman PDI Perjuangan, DPD Jakarta mungkin sudah ada suara ke Anies Baswedan, tapi DPP terutama posisi Bu Mega saya ragu kalau Bu Mega akan memberikan rekomendasi karena ini bicara garis ideologi, preferensi politik dan track record. Apapun pilkada Jakarta 2017 itu buat seorang Megawati menjadi catatan politik yang kemudian di highlight dengan garis merah, yang di bold ya itu tentu itu untuk kalau kita membaca karakter politik seorang Megawati dia cukup punya konsistensi di situ. Walaupun dinamika di PD Perjuangan itu mungkin punya membuka peluang untuk Anies Baswedan. Tapi faktor Bu Mega itu menjadi faktor yang dan dia punya veto untuk itu. Makanya menarik ketika PD Perjuangan itu sampai ke Anies Baswedan. Karena padahal kan sudah ada nama Ahok. Padahal Pak Ahok ini kan sudah menyatakan siap. Bahkan ada nama Ahok, ada nama Andika. Ya kan, itu nama-nama yang sudah disebut awalnya. Tapi mengapa nama Ahok dan nama Andika kemudian tenggelam kader partai? Bahkan Pak Ahok kemarin sudah mengatakan saya siap untuk Jakarta. Saya sudah relatif lebih stabil, sudah refleksi ya. Ya, ini tokoh kontroversial lah. Tapi kenapa nama Ahok kemudian redup di Jakarta, nama Andika juga redup? Jangan-jangan memang sedang dipikirkan. Makanya saya menawarkan ya PD Perjuangan pasti sudah menyiapkan daftar nama ya. Ada nama Menteri Sosial juga ya, namanya Bu Risma, Pak Azwar Anas juga. Pak Azwar Anas juga. Tetapi di samping memiliki kader-kader partai, kalau pendekatannya kader tentu tadi ada nama Pak Ahok, ada nama Andika, ada nama Bu Risma, ada nama Azwar Anas. Tetapi mungkin mencoba membuka alternatif tokoh di luar partai, figur yang punya preferensi politik, garis ideologi, mungkin visi yang sama dengan PD Perjuangan, tapi punya kapasitas untuk memimpin Jakarta. Kenapa enggak? Misalnya kita sebut nama Ignatius Jonan, Pak Jonan. Iya, Pak Jonan, iya kan? Iya, Pak Jonan mantan Menteri SDM, Menteri Perhubungan. Oh iya, Jonan. Ya, karena ada pola di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat PD Perjuangan sudah melirik Bu Susi. Oh iya. Iya, di Jawa Barat itu di Jawa Barat, DPD Jawa Barat itu sudah melirik Ibu Susi, sudah mencoba menjalin komunikasi karena mungkin kalau Ridwan Kamil masuk ke Jawa Barat, siapa tokoh yang punya kemampuan, kapasitas
yang kemudian bisa compete, bisa bersaing dengan Ridwan Kamil. Mungkin kader partai, sementara Mas Ono Surono itu DPD-nya PD Perjuangan, posternya udah banyak di mana-mana. Ketua DPD PD Perjuangan mungkin, tapi tidak mampu menyaingi, berkompetisi menyaingi mungkin Ridwan Kamil. PD Perjuangan di Jawa Barat merasa perlu membuka ketika dalam kadernya mungkin yang oke, punya kapasitas, tapi kemudian tidak bisa bersaing dengan lawan politik dengan Ridwan Kamil, mungkin dengan Deddy Mulyadi. Ini kan dua nama yang besar di Jawa Barat. Iya. Ya, belum lagi nanti kita lihat PKS siapa di Jawa Barat. Iya. Ya kan? Nah, menjadi menarik, apapun PKS itu punya basis Jawa Barat. Ada Ridwan Kamil, sudah ada Kang Deddy Mulyadi, siapa tokoh PKS, kader PKS yang akan diusung Jawa Barat. Jadi menarik, PDI Perjuangan tuh melirik Susi Pujastuti. Makanya kemudian saya berpikir, untuk di Jakarta, Pilkada Jakarta, mengapa tidak melirik kader luar partai? Dan ketika saya berpikir, kita menimbang-nimbang, diskusi, ngobrol dengan banyak teman, nama Jonan muncul. Jonan menarik untuk di-exercise, untuk ditawarkan untuk memimpin Jakarta, Via. Dulu Pak Jonan tuh kiprahnya gimana sih, Mas? Aku pribadi Pak Jonan itu apapun, dia mantan menteri Pak Jokowi. Ya, mantan menteri SDM, ya, yang kemudian bisa legasinya adalah Freeport dengan 51% saham itu adalah bagian dari ada legasi, ada sentuhan, ada warna Pak Jonan di sana. Lalu di Kementerian Perhubungan, ya, dari Kementerian Perhubungan ini beliau di reshuffle karena berbeda sikap dengan Pak Jokowi soal kereta cepat. Pak Jonan tidak setuju, berbeda pandangan dengan Pak Jokowi soal kereta cepat. Dia tidak setuju. Ini asiknya orang Pak Jonan ini kan dia punya preferensi, punya keberanian sikap, dan tidak asal melihat ABS, asal Bapak senang. Dia punya asal dia kalau memang mau asal Bapak senang ABS, ya gimana, nurut aja sama Pak Jokowi. Jadi soal kereta cepat ini ya. Tapi dia berani berbeda sikap dengan presiden karena dia punya pertimbangan argumentasi sendiri. Ini kan yang tapi dia konsekuensi memang dia harus dikira kena reshuffle. Tapi kemudian diangkat lagi oleh Pak Jokowi menjadi menteri SDM. Kalau tidak salah gitu. Atau SDM dulu ya, baru SDM ya. Kayaknya perhubungan. Iya, perhubungan dulu. Baru SDM. Tapi itulah memang dulu tidak dengan kereta cepat. Tapi legasi seorang Jonan itu adalah bagaimana mengubah PT KA, PT Kereta Api. Kereta api kita, Via. Itu sebelum Jonan pegang itu kan bagaimana KRL, kemudian kereta Jawa ini kan ya sudahlah, jauh lah. Itu publik kalau suruh naik kereta itu pilihan terakhir. Publik ketika KRL Jabodetabek itu kan seperti pasar berjalan, semua terbuka, ngomongnya kan pokoknya bagaimana kesemrawutan itu ya ada di kereta gitu loh. Tapi Pak Jonan bisa mengubah itu, dan wajah kereta api Indonesia hari ini yang merubah orang jadi senang naik kereta api, ya. Pak Jonan melakukan revolusi besar untuk mengubah kereta api secara corporate culture, budaya perusahaan, menjadi yang lebih modern, lebih rapi, ya. Publik tertarik. Corporate, orang dulu biasa naik di atap tanpa kartis, sekarang menjadi bahkan pakai tab, itu kan itu dulu kan bayar, itu mengubah dari segi corporate, budaya perusahaan, budaya corporate untuk penumpang, orang-orang naik kereta. Jadi budaya perkereta apian, dunia kereta api kita diubah oleh seorang yang namanya Jonan. Itu legasi Jonan. Publik, masyarakat tahu, apalagi masyarakat Jakarta yang menggunakan kereta, baik itu kereta jarak jauh dan juga kereta KRL Jabodetabek misalnya. Itu tahu persis bagaimana perubahan kereta yang sekarang rapi, tertata, modern, punya kebanggaan, orang senang naik kereta. Berarti aku taunya pas sudah bagusnya doang. Sudah bagusnya doang. Dulu sejelek itu. Nah, itu luar biasa dulu. Nah, jadi itu legasi pembenahan, bahkan itu pembenahan kereta api itu legasi Pak Jonan. Dan itu kan masyarakat Jakarta tahu soal bagaimana legasi Pak Jonan, dan pengalaman Pak Jonan di korporat, di birokrasi, di pemerintahan itu. Dan ini kan seorang profesional ya. Pengalaman teknokratiknya itu cukup, pengalaman korporat dan orang itu bisa untuk memimpin Jakarta. Jadi dari sisi kapasitas ya dan rekam jejak,
Pak Jonan layak untuk memimpin Jakarta, punya kapasitas. Nah, jadi saya cuman ya tawaran Via. Jadi kalau di PDI Perjuangan, kenapa PDI Perjuangan ya? Karena memang sekarang tidak ada tokoh di PDI Perjuangan nama Ahok tenggelam, dan ini kan karakternya sama dengan Pak Ahok. Bedanya kalau Jonan itu karakternya keras untuk soal kepemimpinan, tegas, tegas itu memang punya komitmen dan prestasi kerjanya, legasi jelas. Republik ini mencatat legasi seorang Jonan, pembenahan kereta api, wajah baru perkereta apian kita tuh prestasi dan legasi seorang Ignatius Jonan. Nah, bagaimana sekarang kita mengubah wajah Jakarta, Via? Soal kemacetan, soal banjir, kan problem Jakarta sama aja. Kemacetan, banjir tidak pernah terselesaikan nih. Iya, kemacetan banjir nggak pernah selesaikan dari gubernur ke gubernur. Wah. Nah, saya berpikir contoh kecil contoh pembenahan Jakarta yang bisa secara radikal. Ini kereta api itu perubahannya secara radikal dari sisi teknis, barang yang kelihatan, kereta jadi bersih, rapi, sampai kultur orang naik kereta api itu berubah. Itu kan luar biasa. Nah, Jakarta ini butuh perubahan yang radikal ke depan. Kota berskala dunia loh. Apalagi yang disandingkan dengan IKN. Ini global city, kota ekonomi, depan-depan. Ini bagaimana New York-nya Indonesia, bagaimana menata lalu lintas di Jakarta, kemacetan, banjir di Jakarta, turunnya tanah di Jakarta, soal kemiskinan, kepadatan, kekumuhan di Jakarta. Secara manusiawi itu dikelola seperti apa, menata kota Jakarta. Ini saya pikir keberhasilan dan prestasi dan legasi Jonan menata dan mengubah, mentransformasi kereta api Indonesia itu bisa, saya pikir itu cukup layak dipertimbangkan untuk bisa bagaimana memimpin Jakarta. Karena dia butuh seorang profesional yang punya kemampuan teknokratik, kemampuan teknis yang kemudian bisa mengutilisasi birokrasi untuk sebuah transformasi besar di kota Jakarta ini sebagai daerah khusus Jakarta. Jadi kita melontarkan ke PD Perjuangan misalnya ya. Kalau atau ke partai lain, ya, ke Gerindra, ke Gerindra. Misalnya Gerindra kan siapa calon kader Gerindra yang bisa kemarin pernah muncul oleh elit Gerindra, misalnya nama Budi Satrio, Budi Satrio juga, Mbak Rahayu Saraswati, Budi Satrio Jiwandono. Tapi Gerindra sebagai partai ketiga, PKS sebagai partai pertama sudah punya jago nih. Sohibul Iman. PD Perjuangan urutan kedua di Jakarta. Namanya Ahok. Kemarin sudah menyatakan ya dia berharap sih ngarep.com gitu. Dia ngarep untuk di endorse oleh PD Perjuangan. Tapi kan kontroversi dan kemudian kasus 2017 kemarin apapun menjadi trauma politik. Bagus saja dia masuk lagi, tapi silakan coba. Tapi kan belum muncul. PKS sudah muncul, PDIP masih menimbang. Kenapa nggak menimbang di luar kader? Nama Jonan layak dipertimbangkan untuk masuk bursa Jakarta dan layak memimpin Jakarta. Lalu Partai Gerindra nomor urutan 3 itu belum ada nama. Siapa yang dimunculkan ke publik ya? Karena semakin cepat dia munculkan ke publik, kemudian itu kan membuka diskursus publik, awareness publik Jakarta. Nah, kan ya Gerindra juga nama Jonan cukup menjanjikan, punya kapasitas, punya track record, punya kemampuan untuk memimpin Jakarta. Nama Jonan. Lalu urutan keempat Nasdem. Nasdem itu sekarang sedang menunggu juga Anies Baswedan, karena Anies sedang menunggu restu Surya Paloh untuk Anies, karena bagian ini kawan lama di koalisi perubahan kan. Ya kan salah, yang pertama mengusung Anies di Pilpres adalah Partai Nasdem. Iya benar. Sehingga Anies berharap bahwa ya pasti Nasdem. Jadi Anies berharap setelah PKB itu ya Nasdem. Ya makanya segera dipercepat saja. Dukung Anies Baswedan. Kemudian Golkar. Nah, Golkar ini siapa nih misalnya nanti kalau Ridwan Kamil memang akan dimasukkan di bursa Jawa Barat, siapa Golkar yang akan didorong untuk maju Jakarta. Tapi memang yang kita berharap memang partai-partai itu punya konsentrasi fokus
untuk mempersiapkan mencari kader terbaik yang punya kapasitas untuk memimpin Jakarta. Tapi kalau memang tidak ada kader yang punya kapasitas dan memang bisa bersaing untuk dalam bursa pilkada Jakarta, ya kita harus berani untuk membawa figur yang punya mumpuni, yang punya kapasitas. Ya, makanya nama Ignatius Jonan menarik untuk dipertimbangkan oleh partai-partai politik yang memang masih bingung kira-kira siapa ya. Dan saya pikir ini nama Jonan punya kapasitas dan mampu bersaing loh dengan Ahok. Kalau ada maksudnya dengan Anies Baswedan, di dalam PD Perjuangannya itu bisa dipersaingkan loh di internal PD Perjuangan ya. Bagaimana dengan Ahok dan Jonan misalnya. Itu cukup berkompetitif untuk dipersaingkan. Bagaimana track recordnya, kapasitasnya, dan itu Jonan layar pertimbangan di PD Perjuangan untuk didorong ke Jakarta. Di Gerindra juga bisa dipertimbangkan. Ya kalau memang tidak ada nama ya, itu jadi karena itu jadi kita butuh figur alternatif yang punya kapasitas dan punya akseptabilitas publik untuk kapasitas itu untuk memimpin Jakarta. Bukan yang memimpin Jakarta, kan membenahi Jakarta. Belum ada gubernur-gubernur di Jakarta, bahkan dari Pak Jokowi, kemudian Pak Ahok, Pak Anies, itu kan soal kemacetan, banjir, keruwetan di Jakarta itu kan persoalan lalu lintas. Lalu persoalan kabel-kabel yang semrawut itu kan gimana global city dengan wajah yang itulah. Makanya ya butuh transformasi luar biasa Jakarta, apalagi statusnya sebagai nanti daerah khusus Jakarta sebagai pusat perekonomian. Global city. Global city loh sayang, itu harus lihat bagaimana jadi kayak pusat gitu ya. Iya, New York, Sydney misalnya. Siapa kota-kota di dunia yang memang itu. Jadi ini PR besar kita di Jakarta. Jadi di dalam bukan hanya ada persaingan politik, kepentingan politik yang bermain. Ini kan kontestasinya bagaimana 3 figur tadi kan ada Pak Prabowo sama Pak Jokowi di Koalisi Indonesia Maju, dan juga bagaimana PD Perjuangan dengan Bu Mega. Kemudian partai-partai lain, ada partai-partai non parlemen dan yang juga ada di Jakarta masuk, itu juga bisa bekerja sama. Artinya menarik figur-figur ini supaya kita juga partai berani untuk mengusung, mendorong figur alternatif yang punya kapasitas dan bisa menjanjikan untuk memimpin dan membawa perubahan yang signifikan untuk Jakarta sebagai kota pusat ekonomi yang berskala global. Ini tidak mudah gitu ya, karena Jakarta harus sebagai mantan ibu kota harus bertandem dengan IKN, ibu kota Nusantara. Ibu kota negara dan kota pusat perekonomian. Ini tentu bukan hal yang main-main. Jangan kemudian intensi kita untuk menjadikan Jakarta lebih baik secara radikal, transformasi Jakarta yang memang perubahannya radikal untuk menjadi kota yang lebih baik. Ini mimpi Jakarta sebagai global city, mimpi Jakarta sebagai pusat ekonomi butuh penataan yang sangat serius, dan butuh jangan intensi Jakarta untuk menjadikan kota yang berskala global itu akhirnya kalah dengan pertarungan politik. Karena ego-ego kekuasaan dari para tokoh-tokoh dan elit politik. Jadi jangan sampai pertarungan politik yang dominan, tapi mari kita dorong partai-partai itu untuk memilih figur alternatif yang punya kapasitas dan kemudian punya kemampuan dan punya bukti untuk yang menjanjikan untuk mengubah Jakarta menjadi lebih baik secara signifikan. Iya, karena sampai sekarang. Iya. Jadi itu memang kelihatan lebih indah tapi ruwet. Jadi keruwetannya indah aja gitu di Jakarta. Gitu. Jadi secara bangunan memang lebih sophisticated gitu Mas. Iya. Macet segala macam ya. Ada kemacetan. Jadi kemacetan yang banjir, soal drainase, penataan kota.
kabel-kabel itu loh kan kesemrawutan, kabel-kabel di jalan-jalan itu Iya. kan itu kota Jakarta, dan problem-problem kemiskinan. Belum kelar Ini tuh. jadi ada persoalan juga persoalan ekologi. Mm. Jadi soal tata ruang dan tata ruang kota Jakarta, tata kotanya juga harus dibenahi. Mm. Dan ini butuh seorang figur tokoh kuat. Mm. Dia tidak butuh hanya seorang politisi, tapi butuh yang punya kemampuan teknokratik dan birokrasi yang kuat. Iya. Gitu. Jadi silakan kita partai-partai untuk memang memikirkan betul kota Jakarta, jangan hanya terjebak pada pertarungan politik saja. Karena Jakarta butuh apa namanya kita selamatkan menjadi kota yang lebih baik ke depan, menandingi ibu kota Nusantara. Jakarta, dari Jakarta ke IKN. Ya, gitu. Mari kita menata untuk sebuah kondisi yang beken. Nah, keren gitu, kota yang keren. Udah lama aku nggak dengar kata beken, Mas. Beken keren. Oke. Baik, saya rasa cukup teman-teman. Kita diskusi soal Jakarta, bagaimana mencari pemimpin Jakarta yang baik ke depan. Jadi silakan di-like. Barangkali mau ada komentar buat tokoh lain Ya, yang bisa komentar diusung, tokoh lain gitu. siapa yang bisa diusung untuk memimpin Jakarta, silakan Komentar, di komentar. Atau bikin komen misalnya Pilkada Jakarta .2 siapa, Ya, Pilkada Jabar betul. .2 siapa gitu. Jadi jangan lupa subscribe di akun YouTube Para Sindiket, di komen, di like juga, jangan like, lupa. Ya, itu. Dan mari kita bisa membuka ruang diskusi, masukan-masukan dari para pemirsa semua. Yang utama, terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan dalam setiap perjumpaan kita di konten-konten Para Sindiket. Kami sangat mengapresiasi masukan, kritik, saran dari kawan-kawan semua untuk kebaikan Indonesia yang lebih baik. Karena kita prinsipnya jangan pernah letih mencintai Indonesia. Gitu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Teman-teman semua. Sampai jumpa. Salam Indonesia.